Cek. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Ivan Permana, NPM 2478 2038. Nah, di sini saya akan hands-on di Cisco Packet Tracer, yaitu modul 6.2.7 Investigate Net Operation. Dan di sini sudah masuk di punya saya sendiri ya, file saya. Nah, di sini ada listing table, ada router 2, router 4, WRS, terus ada interface, IP address dan prefix. Di sini ada 3 tujuan ya. Yang pertama, investigate NAT operation across the internet. Yang kedua, investigate NAT operation across the internet. Terus yang ketiga, conduct further investigation. Jadi yang pertama itu kita tuh disuruh untuk menyelidiki operasi NAT di seluruh internet. Terus yang kedua, sama saja ya, kita menyelidiki operasi NAT di seluruh internet. Terus yang ketiga itu kita melakukan investigasi lebih lanjut ya. Kita langsung masuk ke dalam instruksi yang pertama. Jadi investigate NAT operation across the internet. Kita menyelidiki operasi NAT di seluruh internet ya. Nah, langkah pertama, wait for the network to coverage. Nah, kita disuruh tunggu hingga jaringan to coverage. Step 2. Nah, kita tuh disuruh untuk buat permintaan HTTP dari PC manapun ya dalam domain pusat. Kita beralih pada mode simulasi. Edit filter. Oke. Klik capture forward. Enggak. Open the web browser PC Central. Oke, kita PC satu aja ya. Masuk dalam desktop, web browser. Kita masukkan ini ya. Lalu kita copy. Kita pencet go. Oke, ngirim paket berhasil. Dan router 2 tuh tidak bisa. Router 2 ke switch 3 ke hijau, switch ke sentral. Balik lagi dikirim. Oke. Di bagian atas home office tuh tidak bisa menerima pesan atau paket. Di sini juga ada yang beberapa yang bisa, ada yang enggak. Nah, di sini juga eh, di 122 ini yang bisa ya. Selanjutnya yang C itu klik capture forward until PDU is over di 1 dan D2. D1. Nah, ternyata 2 header, layar 1 port GB Ethernet. PDS 2 D2. Ya, source MAC. Ini ada problem 10 titik 10 ya. Source IP 10.2 titik 0.1. Inbonya juga sama. OSI-nya IP-nya 10.201.
Nah, selanjutnya di D2. D2 mana D2? D2 nggak ada ya. Ini kan D1 atau D2 ya. Berarti kita cek di D1 aja. Oke, lanjut. Selanjutnya what device to address belong? Tadi 10.0.2.1. Login to R2 from CLI. Password class. Router 2 from router 2. Nah, ini CLI enable passwordnya class, enter. Nah, selanjutnya kita masukkan perintah show running config, bukan, show run include pool. IP NAT pool 64.191.255.255. Nah, berarti sesuai ya dengan yang ada di perintah. Selanjutnya klik capture forward to PDU over brand server PKA. Sentra. Mendapatkan IP-nya 10.10.10.2, destinasinya juga sama. Dan di sini bedanya satu ya. Kita lihat outbound-nya, dapat IP-nya 10.10.10.2 dengan target IP 10.10.1. Selanjutnya onboard router 2 dan router 4. Router 2 4. Oke, kita masuk di router 2 terlebih dahulu. Di sini itu kita show IP NAT transition. Di sini ada keterangan yaitu TCP, TCP, TCP dengan set globalnya sama ya. Tapi beda di yang belakang sini, di titik 2-nya itu yang pertama itu 225, terus 433, 80. Nah, ini tuh apa ya? Ini HTTP, ini HTTPS. Kalau yang 80 kalau nggak salah itu HTTP ya. Download set lokalnya sama ya belakangnya, dengan IP-nya sama. Offset dan offset lokal dan offset globalnya itu tidak ada. Nah, kita masuk ke router 4. Enable. Nah, kita langsung show sama ya perintahnya. Show IP pinat transaction. Nah, di sini ada 4 ya. Ada 80-nya 2, beda dengan router 2 ya. Nah, selanjutnya kita klik reset simulasi button remain in simulasi mode. Kita disuruh reset.
kita reset. Selanjutnya yang kedua itu kita menyelidiki operasi NAT ya. Oh ini yang tadi ya. Nah sekarang kita di home office. Kita masukkan ini home office. PC ya. Buat browser. Tunggu. Welcome to forward pada WRS record WRS ya. Alamat IP-nya 192.168.0.101 dengan destinasi address-nya 192.168.0.1. Inbound-nya di sini target IP-nya 192.168.0.1. Di atas WRS itu home laptop ya. Dari home desktop. Coba kita cek. Oh ini kalau yang di home desktop di atas WRS itu IP-nya sama ya dengan IP WRS 192.168.0.101 dengan destinasi address-nya 192.168.0.1. Inbound-nya dia source-nya itu 192.168.0.101. Kalau yang di outbound-nya sama ya dengan target IP-nya sama juga. Selanjutnya klik for R2 record source and destination address router 2. Dulu nggak ada. Adanya routernya S semua ya. R nggak ada router. Coba kita next. Oh, ini baru ada router 2. Kita cek. Dengan port serialnya 000 inbound. Nah, di sini. Coba kita next. 2, 4. Kalau R4 tidak ada ya untuk router 2 ini, tidak ada source destinasi IP-nya juga. Inbound-nya juga nggak ada. Oke. On router 2, jadi kita di sini tes show IP. Oke. Show IP NAT translation router 2.
Kita kembali ke mode real time dulu coba. Oh, dia nambah satu ya, di sini ada 102 dengan outset lokalnya 64 188 53. Terus ada outset globalnya juga baca ya. Oke. Di sini kan ada detail of the web page per the browser. Nah, jadi jawabannya ya. Jadi semua halaman web itu muncul di dalam browser. Selanjutnya yang part 3 itu melakukan investigasi. Lakukan percobaan dengan lebih banyak paket baik HTTP maupun HTTPS dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Sini ada do the net transaction table grow. Jadi jawabannya tuh iya ya. Jadi akan ada entry tambahan seiringnya dimulainya percakapan baru. Kedua, those WRS have not full address. Apakah WRS itu memiliki kumpulan alamat NAT? Jadi jawabannya tidak. Dia tuh menggunakan alamat IP yang sama untuk semua perangkat. Is this how the computer in the classroom connect to internet? Apakah seperti ini cara komputer di ruang kelas itu terhubung ke internet? Jadi hal ini tuh bergantung ya pada infrastruktur kampus. Jadi cara mudahnya untuk meriksanya itu dengan jaringan menggunakan situs seperti HTTPS, www, watchmite.org. Itu untuk menentukan apakah semua komputer di ruang kelas itu menggunakan alamat IP yang sama. What does NAT use for column of address and port? Jadi mengapa NAT itu menggunakan 4 kolom alamat dan port? Jadi kolom-kolom tersebut itu mencantumkan alamat global internal, alamat lokal, lokal internal, dan alamat lokal eksternal, dan beserta alamat global eksternal. Selanjutnya, where are the network are inside global and inside local? Jadi di manakah letak jaringan-jaringan tersebut di bagian global dan lokal? Jadi alamat lokal internal itu berada di LAN dalam setiap domain, alamat global eksternal itu berasal dari tautan WAN ke internet dan intranet ya. Selanjutnya, on which device are not service of racing? What do they have in common? Jadi layanan NAT itu beroperasi di perangkat apa saja, apa kesamaan yang dimiliki perangkat-perangkat tersebut. Jadi WRS, router 2 dan router 4 semuanya itu menghubungkan LAN internet ke jaringan eksternal yang membutuhkan alamat IP yang dapat dirutekan. Mungkin cukup ya penjelasan dari modul 6.2.7 ini. Jika ada penjelasan yang kurang jelas saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.